بسم الله الرحمن الرحيم. أحييكم بتحية الإسلام، تحية من عند الله تعالى مباركة طيبة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه لا نبي بعده. Ummatal Islam, saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketahuilah bahwasanya hidup ini tentu ada kebahagiaan, ada kenikmatan. Semua kita, semua manusia, semua hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala tentu menginginkan dan mengharapkan kebahagiaan, tentu menginginkan dan mengharapkan dicukupkan baginya rizkinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jika kita ingin dicukupkan rezeki kita, diberikan kebahagiaan dan kecukupan di dalam hidup ini, maka kuncinya adalah bertawakal hanya kepada Allah. Bukankah Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa man yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh." Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, maka Allah akan berikan kecukupan baginya. Allah berikan rizki, kecukupan di dalam hidupnya. Maka oleh karena itu, kita sebagai hamba Allah yang beriman, seorang mukmin tentu hanya bertawakal kepada Allah, bukan bertawakal kepada makhluk, bukan bertawakal kepada pekerjaan, akan tapi hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah ciri orang-orang yang beriman. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallah wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Surah Al-Anfal ayat 2. Sesungguhnya orang-orang mukmin apabila mengingat Allah, alladzina idza dzukirallah wajilat qulubuhum, orang-orang mukmin ketika ia mengingat Allah hatinya merasakan ketenangan, hatinya bergetar. Wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana, dan ketika ayat-ayat Allah dibacakan kepada mereka, senantiasa iman mereka bertambah. Kemudian wa 'ala rabbihim yatawakkalun, dan kepada Allah lah mereka, yaitu orang-orang yang beriman, senantiasa bertawakal hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka orang yang beriman adalah orang yang senantiasa bertawakal, menggantungkan hati dan urusannya hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tawakal adalah tasdiqu i'timadil qalbi 'ala Allah Azza wa Jalla, yaitu benar-benar seorang hamba menggantungkan dan menyandarkan hatinya hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena tawakal adalah amalan hati. Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan at-tawakkul amalul qalbi. Tawakal itu adalah perbuatan dan amalan hati. Maka sandarkan, gantungkan hati kita hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ummatal Islam, orang-orang yang benar-benar bertawakal kepada Allah, maka niscaya Allah akan kasih dia rezeki, pasti dan pasti akan dicukupkan rezekinya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan Imam Ahmad, bahwasanya Rasulullah bersabda, "Lau annakum tatawakkaluna 'ala Allah lau annakum tatawakkaluna 'ala Allah haqqa tawakkulih la razaqakum kama yarzuqut tayr taghdu khimasan wa taruhu bitanan." Rasulullah bersabda, sekiranya kalian benar-benar bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benar tawakal, sebenar-benar menggantungkan dan menyerahkan, menyandarkan hatinya hanya kepada Allah, maka niscaya Allah akan berikan kalian rizki, pasti akan berikan kalian rizki. Sebagaimana Allah berikan seekor burung rizki, yang mana pada pagi hari seekor burung terbang dalam keadaan perut kosong, kemudian kembali ke sarangnya dalam keadaan perutnya kenyang. Siapa yang memberikan rizki? Yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lihatlah, seekor burung, makhluk, yaitu binatang yang diciptakan lemah, yang mana tidak berakal, akan tetapi Allah kasih dia rizki, digantungkan
disandarkan kehidupannya hanya kepada Allah, niscaya seekor burung ini diberikan rezeki oleh Allah. Lalu bagaimana dengan kita sebagai manusia yang diciptakan memiliki akal dan pikiran? Maka selayaknya kita mencontoh dan kita mengambil iktibar dari hadis Nabi tersebut, yaitu betul-betul bertawakal kepada Allah. Karena Allah lah yang memiliki perbendaharaan langit dan bumi. Allah lah yang memberikan kita rezeki. Allah lah yang menjamin akan kehidupan kita, akan kecukupan dan rezeki kita. Maka tidak ada tempat lain yang paling layak dan pantas tempat kita bersandar dan bertawakal hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Umat al-Islam, saudaraku yang dimuliakan oleh Allah, suatu hari Hatim al-Asam pernah ditanya oleh seseorang, "Ya Hatim, kaifa tahaqqaqta tawakkula 'ala Allah?" Wahai Hatim, bagaimana engkau merealisasikan dan membuktikan ketawakkulanmu kepada Allah? Lalu Hatim al-Asam menjawab, "Bi arba'ati asya." Aku merealisasikan tawakkalku kepada Allah dengan 4 perkara. Yang pertama kata beliau, "Alimtu anna rizqi la ya'khudhuhu ghairi fatma'anna qalbi." Aku tahu bahwasanya rizkiku tidak mungkin diambil oleh orang lain, maka hatiku tetap tenang. Hatiku tidak gelisah, hatiku tidak resah. Karena tahu bahwasanya rizki yang diberikan oleh Allah kepada kita tidak mungkin diambil oleh orang lain. Yang kedua kata beliau, "Wa 'alimtu anna 'amali la yutqinhu ghairi fashtaghaltu fihi." Aku mengetahui bahwasanya pekerjaanku, urusanku tidak mungkin diselesaikan oleh orang lain, maka niscaya aku terus sibuk untuk bekerja dan menyelesaikannya. Kemudian yang ketiga, wa alimtu anna Allah Ta'ala muttali'un 'alayya fastahyaitu an yarani fi ma'siyah. Yang ketiga kata beliau, aku mengetahui bahwasanya Allah selalu melihatku setiap hari, maka aku malu tatkala Allah melihatku dalam kondisi aku bermaksiat. Kemudian yang terakhir, yang keempat kata beliau, wa alimtu annal mauta yantaziruni fa'addadtu zada lil liqa'i rabbi. Aku tahu bahwasanya kematian selalu menungguku, kematian selalu menunggu, maka aku mempersiapkan diri untuk menambah ketaatan, menambah ibadah untuk berjumpa kelak dengan Rabbku, dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian seseorang ini bertanya lagi kepada Hatim, "Wa min aina ta'kul?" Wahai Hatim, lalu dari mana engkau makan? Dari mana engkau dapat makan? Kemudian Hatim menjawab dengan menyebutkan firman Allah, "Walillahi khazainus samawati wal ard, walakinnal munafiqina la yafqahun." Hatim langsung mengatakan, dan milik Allah lah perbendaharaan langit dan bumi, akan tetapi orang-orang munafik tidak mengetahuinya. Artinya Allah lah yang memiliki kekayaan, yang memiliki perbendaharaan langit dan bumi. Jika Allah menghendaki seorang hambanya untuk dicukupkan rezekinya, maka sangat gampang bagi Allah. Maka Allah lah tempat kita bertawakal, tempat kita menggantungkan urusan kita, menggantungkan rezeki dan kecukupan kita hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian suatu hari Hatim al-Asam berazam, bertekad, berniat untuk pergi melaksanakan ibadah haji ke Baitillah. Kemudian Hatim al-Asam mengatakan kepada istri dan anak-anaknya, "Wahai istriku, wahai anak-anakku, aku berniat dan berazam untuk pergi kota Mekah untuk melaksanakan ibadah haji. Tentu aku akan meninggalkanmu di rumah selama sekian minggu." Maka istri Hatim al-Asam mengatakan, "Wahai Hatim, jika engkau meninggalkan kami, lalu siapa yang memberikan kami makan? Siapa yang mencarikan kami rizki? Siapa yang berusaha dan bekerja untuk mencarikan kami rizki, untuk mencarikan kami makan?" Kemudian anaknya Hatim al-Asam, seorang gadis yang sangat salehah, yang sangat bertakwa kepada Allah, mengatakan, "Wahai ibunda, jangan bersedih, jangan khawatir. Sungguhnya Allah lah yang menjamin rezeki kita. Ketika kita bertakwa kepada Allah, bertawakal kepada Allah, maka yakinlah bahwasanya Allah yang mencukupkan kita, Allah yang memberikan kita rezeki." Maka ketika tiba waktunya berangkat, maka Hatim al-Asam berangkatlah menunaikan ibadah haji.
dengan meninggalkan hanya sedikit makanan, hanya sedikit rezeki yang ditinggalkan untuk keluarganya di rumah. Akan tetapi anaknya Hatim Al-Asam ini betul-betul yakin dan betul-betul bertakwa kepada Allah, dan betul-betul yakin bahwasanya Allah lah yang memberikan kecukupan. Meskipun ayahnya pergi meninggalkannya, tidak ada lagi yang berusaha mencarikannya rezeki, namun ia yakin Allah lah yang memberikan kecukupan, Allah lah yang memberikan rezeki. Kemudian suatu hari seorang amir, seorang raja berkeliling ke kampung-kampung untuk melihat kondisi para penduduk dan masyarakat. Waktu itu sang raja berhenti di dekat rumahnya Hatim Al-Asam. Setelah lama berkeliling di kampung-kampung, sang raja merasa kehausan, sangat kehausan. Akhirnya ia berhenti, dan berhentinya itu pas di dekat rumahnya Hatim Al-Asam. Kemudian sang raja memerintahkan prajuritnya, "Wahai prajuritku, aku merasa kehausan. Tolong carikan aku air minum di salah satu rumah penduduk ini." Sang prajurit pun menghampiri rumahnya Hatim Al-Asam. Karena waktu itu posisi prajurit ini sangat berdekatan dengan rumahnya Hatim, maka ia langsung menuju kepada rumah yang paling dekat dengannya. Maka sang prajurit ini mengetuk pintu, kemudian meminta air untuk sang raja. Kemudian anaknya Hatim Al-Asam ini memberikan air minum yang enak, kemudian ditaruh di tempat, di gelas yang bagus, kemudian diberikan kepada prajurit. Lalu sang prajurit ini memberikan kepada sang raja, "Ini sang raja air minumnya." Kemudian sang raja pun meminum air tersebut. Setelah meminumnya, qaddarullah, dengan izin Allah, sang raja ini merasakan bahwa air ini sangat lezat sekali, sangat enak sekali, dingin dan enak. Kemudian sang raja ini bertanya, "Min aina hadzal ma?" Dari mana air ini? Kenapa sangat enak sekali? Sumbernya dari rumah siapa? Kemudian sang prajurit menjawab, "Dari rumahnya Hatim Al-Asam." Kemudian sang raja mengatakan, "Mana Hatim? Aku ingin bertemu dengannya. Aku ingin salam kepadanya." Maka dikatakan kepada sang raja, "Wahai sang raja, Hatim Al-Asam sedang menunaikan ibadah haji ke Baitillah, meninggalkan istri dan anak-anaknya, tentu dalam kondisi kekurangan, dalam kondisi tidak berkecukupan." Kemudian sang raja pun tergugah hatinya, diberikan petunjuk oleh Allah sehingga hatinya tergugah, sehingga sang raja mengatakan, "Maka kita wajib menafkahi keluarganya Hatim. Kita harus membantu keluarganya Hatim karena ia ditinggalkan oleh Hatim Al-Asam pergi menunaikan ibadah haji." Sehingga sang raja pun mengeluarkan uang dari sakunya, kemudian diberikan kepada keluarganya Hatim. Kemudian wahai para jamaah, ternyata Allah Subhanahu wa ta'ala belum cukup. Artinya Allah ingin menambahkan rizki, menambahkan kecukupan kepada keluarganya Hatim, sehingga Allah pun menggugahkan kembali hati sang raja. Kemudian setelah sang raja memberikan uang kepada saudaranya, kepada keluarganya Hatim, lalu sang raja pun mengatakan kepada prajurit-prajuritnya, "Wahai prajurit-prajuritku, kenapa kalian diam saja? Ayo keluarkan apa saja yang kalian miliki di dalam saku kalian dan berikan kepada keluarganya Hatim. Kita harus memberikan ia nafkah." Akhirnya semua prajurit-prajuritnya mengeluarkan uang yang ada di saku mereka dan diberikan kepada keluarganya Hatim. Subhanallah, inilah bukti daripada kekuasaan Allah. Jika kita betul-betul bertakwa, betul-betul bertawakal kepada Allah, sangat mudah bagi Allah untuk mencukupkan kita, untuk memberikan kita rizki. Akhirnya waktu itu keluarganya Hatim mendapatkan harta yang sangat banyak, mendapatkan uang yang sangat banyak, menjadi orang yang kaya. Namun ada sebuah peristiwa yang sangat menakjubkan. Anaknya Hatim Al-Asam yang sangat soleha ini justru menangis ketika melihat kondisi tersebut, diberikan harta yang banyak oleh sang raja. Justru anaknya Hatim Al-Asam ini menangis, bukan berbahagia, akan tetapi menangis. Kemudian masuk ke dalam rumahnya. Sang ibunda merasa heran, kenapa sang anak ketika diberikan rizki, diberikan kekayaan oleh sang raja justru menangis. Seharusnya bergembira dan berbahagia karena banyak harta dan menjadi orang kaya. Akhirnya sang ibunda menghampiri anaknya tersebut, "Wahai anakku, mengapa engkau menangis? Bukankah kita sudah menjadi kaya?
kita memiliki harta uang yang banyak? Bukankah seharusnya kita berbahagia? Akan tetapi mengapa engkau justru menangis, wahai anakku? Kemudian apa jawab sang anak? Ia mengatakan, laqad nadharna al-makhluq binadrat laqad nadharna al-makhluq nadratan faghtataina fa kaifa idza nadhara al-khaliq ilaina. Sebuah ungkapan yang sangat-sangat bagus, yang sangat azim, yang sangat agung. Ia mengatakan, seorang makhluk melihat kita dengan satu penglihatan saja, artinya manusia, baru seorang manusia, baru seorang makhluk yang melihat kondisi kita, sudah kaya raya kita seperti ini. Bagaimana kalau sang Khalik Allah yang melihat kondisi kita? Artinya, baru manusia yang melihat keadaan kita, baru satu kali saja ia melihat keadaan kita seperti ini, kita sudah kaya raya seperti ini. Baru seorang makhluk. Lalu bagaimana kalau sang Khalik, kalau Allah yang melihat kondisi kita? Maka tentu Allah akan berikan kita kecukupan. Inilah iman, inilah takwa. Seorang anak yang bertakwa kepada Allah, tentu ia memiliki keyakinan, memiliki i'tiqad, memiliki iman dan akidah, dan ketawakulan yang sangat tinggi. Akhirnya inilah firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa may yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh." Dan barang siapa yang benar-benar bertawakal, menggantungkan hatinya, hidupnya, urusannya hanya kepada Allah, fahuwa hasbuh, niscaya Allah lah yang akan memberikan kecukupan. Gampang bagi Allah untuk mencukupkan kita, untuk memberikan kita rizki, kalau kita betul-betul bertawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka oleh karena itu, pelajaran bagi kita, mari kita bertawakal hanya kepada Allah. Gantungkan hati ini, gantungkan urusan perkara hidup dunia ini hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Berusaha dan bekerja kita lakukan, akan tetapi jangan gantungkan hati kita hanya kepada usaha kita, hanya kepada sebab yang kita lakukan. Akan tetapi gantungkanlah hanya kepada Allah, karena Allah lah yang memberikan kita rizki, yang memiliki perbendaharaan langit dan bumi. Maka oleh karena itu, marilah kita betul-betul tingkatkan dan realisasikan ketawakulan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga betul-betul kita tidak resah, kita tidak khawatir, kita tidak takut untuk menjadi orang miskin, kita tidak takut untuk mati kelaparan, karena Allah sudah menjamin rizki seorang hamba di atas muka bumi ini. Maka mari saudaraku, kita tingkatkan tawakal kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga betul-betul kita menjadi orang yang beriman yang baik. Kemudian kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah, dan juga ketawakulan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah cermin daripada orang-orang hamba-hamba Allah yang benar-benar beriman, benar-benar bertakwa, hanya menggantungkan urusannya, menggantungkan rizkinya, tidak lain hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga kita mampu untuk menjadi hamba Allah, manusia yang benar-benar bertawakal hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini saja yang dapat saya sampaikan. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dan yang salah datangnya dari syaitan dan dari diri saya pribadi, karena hanya Allah dan Rasulnya yang terbebas dari kesalahan. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.